Suku Putri Duyung memiliki rahasia umum. Saat Raja Putri Duyung dan seorang wanita melakukan ritual, mereka akan menggunakan darah esensi mereka untuk memadatkan mutiara. Orang yang menggunakan mutiara itu tidak hanya akan mendapatkan penampilan yang awet muda, tetapi juga akan mendapatkan restu dari Dewa Laut, yang membawa keberuntungan selama 100 tahun bagi suku tersebut. Oleh karena itu, semua wanita tergila-gila padanya. Seorang gadis bahkan berbohong bahwa dia memiliki kemampuan penyembuhan dan berhasil mendapatkan perhatian Raja Putri Duyung. Tapi kebohongan pada akhirnya akan terungkap. Raja Putri Duyung segera menyadari bahwa dia sama sekali tidak memiliki kemampuan penyembuhan. Dalam kemarahannya, dia mengasingkannya ke Laut Kutub yang keras. Beberapa wanita yang sangat membencinya juga mengambil kesempatan untuk membalas dendam, melukai punggungnya dengan cambuk rumput, menembus tulang selangkanya dengan rantai, dan menyuap manusia anjing laut yang bertanggung jawab atas pengasingan untuk menyebarkan berita tentang gadis itu. Akibatnya, setelah gadis itu tiba di sini, tidak ada manusia anjing laut yang mau menerimanya dan mengusirnya ke tepi es terdingin di wilayah laut. Setelah mengalami semua rasa sakit, gadis itu meninggal dalam penderitaan. Namun, Chow Seng, yang dibakar sampai mati, secara tidak sengaja menyeberang ke tubuh ini. Begitu Chow Seng selesai menerima ingatan, luka di tubuhnya kambuh dan dia sangat kesakitan hingga tidak bisa berdiri. Dia mencoba yang terbaik untuk mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di dadanya. Cahaya ungu yang meledak dari telapak tangannya langsung menyelimutinya. Luka di punggungnya juga perlahan menghilang. Sampai jejak terakhir kekuatan penyihir habis, dia akhirnya bisa bernapas lega. Di dunia aslinya, dia adalah seorang penyihir yang hidup dalam pengasingan. Hanya karena kalimat, penyihir adalah jelmaan iblis, dia diikat ke tiang kayu dan dibakar sampai mati. Ketika dia bangun, dia sudah berada di sini. Ini adalah dunia binatang laut. Binatang laut khusus dapat berubah menjadi bentuk manusia. Manusia binatang jantan yang berbakat dapat membangkitkan kemampuan khusus, dan manusia binatang betina yang bersatu dengannya dapat berbagi kemampuan pasangannya. Pada saat ini, raungan manusia binatang jantan menginterupsi pikiran Chow Seng. Seekor paus pembunuh dengan panjang 10 meter meraung kesakitan, seolah-olah menderita sakit yang luar biasa. Tubuh besarnya yang terus bergerak merobohkan beberapa tanaman di wilayah laut kecil ini. Air laut yang semula biru jernih langsung menjadi keruh. Ikan, udang, dan makhluk lainnya terkejut dan melarikan diri dari wilayah laut ini dengan panik. Dalam sekejap mata, hanya Chow Seng yang bingung dan binatang laut gila yang tiba-tiba masuk yang tersisa di sini. Di wilayah laut yang kacau, dua makhluk cerdas saling merasakan kehadiran satu sama lain dengan waspada. Chow Seng menenangkan diri, matanya yang seperti kucing dipenuhi ketenangan. Dia pikir dia harus menemui orang ini. Dia tidak bisa membiarkannya terus membuat kekacauan di sini. Berenang tidak jauh dari binatang raksasa itu, Chow Seng berdiri dengan ekor ikannya dan mengulurkan tangan kanannya. Jejak ungu diam-diam masuk ke tubuh paus pembunuh, berjalan dan menjelajahi tubuhnya, dan akhirnya mencapai lautan spiritual paus pembunuh. Kotoran hitam memenuhi lautan spiritual paus pembunuh, tidak ada ruang kosong yang bisa ditemukan. Chow Seng mengerutkan kening. Tampaknya kotoran hitam inilah biang keladi kegilaan paus pembunuh ini. Dia tidak ragu lagi, mengendalikan semua kekuatan penyihir yang tersisa untuk memasuki lautan spiritual paus pembunuh. Kekuatan penyihir ungu dengan rakus melahap kotoran. Setelah menghisap jejak terakhir kotoran, kekuatan penyihir kembali ke tubuh Chow Seng dengan kekuatan yang melonjak. Murid ungu Chow Seng membeku, lalu dia tersenyum seolah-olah dia mengerti sesuatu. Dia dengan puas mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai kepala paus pembunuh yang bulat. Tidak apa-apa, kesadaran yang kabur kembali. Baini mulai mengingat bagaimana dia sampai di sini. Hari ini, lautan spiritualnya tiba-tiba menjadi kacau. Agar tidak melukai manusia binatang lain di sukunya,
dia sengaja berenang ke sini untuk menunggu nasibnya meledak dan mati. Tapi sekarang, sepertinya dia selamat. Lautan spiritual yang sangat tercemar telah dibersihkan. Semua ini berkat Putri Duyung betina di depannya. Putri Duyung pendosa yang berbohong kepada rajanya dan diasingkan ke sini. Baini mengibaskan ekornya dengan bingung. Manusia binatang di wilayah Laut Kutub semua menolaknya, mengatakan dia jahat dan tidak tahu malu. Tapi dia baru saja menyelamatkanku. Bagaimana dia bisa menjadi wanita yang begitu hina? Sepertinya ada dua orang kecil yang berkelahi di kepala besar Baini. Satu menyuruhnya untuk tidak mempercayai rumor itu, dan yang lain menyuruhnya untuk tidak tertipu oleh penampilan wanita itu. Jika kamu baik-baik saja, kembalilah. Chow Seng diam-diam menepuk kepala paus pembunuh besar itu lagi. Aku ingat paus pembunuh adalah hewan berkelompok, kan? Jika kamu tidak kembali, kamu tidak akan dapat menemukan anggota sukumu. Baini mengecilkan kepalanya dengan tidak nyaman, seolah-olah dia sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi diam-diam, dia menggosok telapak tangan lembut Chow Seng. Tempat yang disentuh oleh Putri Duyung kecil itu terasa sedikit gatal. Putri Duyung betina sangat lembut dan cantik. Mata paus pembunuh menatap lurus ke arah Chow Seng, mengeluarkan suara gembira dari tenggorokannya. Tapi Chow Seng menarik tangannya tanpa ampun. Suaranya yang lembut membawa sedikit ketidakpedulian. Kamu harus pergi. Aku juga harus kembali tidur. Selamat tinggal. Setelah selesai berbicara, dia berenang pergi dengan kejam. Baini menatap punggung Putri Duyung kecil dengan sedih sampai sosok Putri Duyung kecil itu benar-benar menghilang. Baini berbalik dengan sedih dan perlahan berenang kembali ke sukunya. Sambil berenang, dia berpikir. Dia akan memberitahu anggota sukunya bahwa dia telah menemukan cara untuk sepenuhnya mengembangkan lautan spiritual. Tapi dia tidak akan memberitahu mereka siapa yang membantunya membersihkan kotoran di lautan spiritualnya. Siapa yang menyuruh manusia-manusia binatang ini untuk menjelek-jelekkan Putri Duyung kecil itu sebelumnya. Pagi-pagi keesokan harinya, setelah dihancurkan oleh Baini kemarin, semua ikan kecil dan udang di daerah Chow Seng telah melarikan diri. Dia harus pergi ke wilayah laut lain untuk mencari makan. Ada banyak ikan salju yang lezat di daerah ini. Dia menggosok tangannya dan baru saja memilih ikan salju yang gemuk ketika dia diinterupsi oleh sebuah suara. Bukankah ini Putri Duyung yang mencoba merayu Raja Putri Duyung dan gagal, lalu diasingkan ke sini? Aku tidak tahu di mana dia bersembunyi beberapa hari terakhir ini. Kenapa dia mau keluar hari ini? 3 hiu betina muncul di belakangnya. Kedatangan tamu tak diundang mempengaruhi suasana hati Chow Seng saat berburu. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia dengan santai mengambil ikan salju kecil dan bersiap untuk kembali. Berhenti. Hiu paling kiri memanggil Chow Seng. Chow Seng menunduk, nadanya rendah. Aku punya urusan. Aku pergi dulu. Hiu betina berhasil diprovokasi oleh kata-kata acuh tak acuh Chow Seng. Dia berkata dengan angkuh, jangan pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu hanya karena kamu perempuan. Dulu di suku Putri Duyung, kamu masih bisa sombong. Sekarang kamu di Laut Kutub, jika kamu ingin bertahan hidup, kamu harus menyenangkan kami. Mengerti? Chow Seng membeku di tempat, matanya berkilat dengan makna yang dalam. Meskipun pemilik asli tubuh ini bersalah, dia sudah dihukum, bukan? Terlebih lagi, baik dia maupun pemilik asli tidak pernah memprovokasi manusia binatang di Laut Kutub. Mengapa manusia binatang ini berhak menghukumnya? Sebenarnya, kami tidak punya niat lain. Hiu betina di tengah akhirnya angkat bicara. Suaranya dewasa dan membawa sedikit kecerdikan. Kami hanya ingin berteman denganmu. Begitu kata-kata ini keluar, 2 hiu betina lainnya tidak senang. Kak, dia tidak pantas berteman dengan kita. Benar, kami tidak ingin teman seperti ini. Chow Seng mendengus dingin, matanya yang indah membawa sedikit ejekan. Sepertinya adik-adikmu tidak begitu menyukaiku.
Adik-adikku masih muda dan tidak tahu apa-apa. Kamu tidak akan tersinggung, kan? Ru Yao mengedipkan mata pada Ru Sui dan Ru Tong. Setelah mereka benar-benar diam, dia melanjutkan topik tadi. Kamu pasti sangat menderita saat diasingkan ke sini. Tidak mudah bagi seorang wanita tanpa suami di sini. Jika kamu mau berteman denganku, aku bisa memperkenalkanmu pada manusia binatang jantan di suku kami. Chow Seng menatap hiu betina ini berakting tanpa ekspresi. Tentu saja dia tidak akan percaya kebohongan yang begitu kikuk. Dia hanya ingin tahu apa tujuannya. Apakah dia, seorang pendosa yang terkenal jahat, masih memiliki sesuatu yang berharga yang mereka inginkan? Mata Chow Seng berkedip, dia berkata dengan ringan, aku tidak punya niat untuk berteman. Karena kalian juga tahu reputasiku saat ini, aku benar-benar tidak ingin menyusahkan kalian. Tapi aku sangat tersentuh karena kalian masih mau berteman denganku. Jika kalian butuh bantuanku, aku pasti akan membantu. Benarkah? Kalau begitu aku memang punya permintaan yang tidak sopan. Kudengar Putri Duyung dari Laut Pelangi kalian sangat pandai menenun kain kasa. Aku ingin memintamu untuk menenunkan sehelai gaun kasa untukku. Ru Yao mendengar dari manusia binatang betina lain bahwa kasa yang ditenun oleh Putri Duyung sangat indah. Sepupunya mengenakan gaun kasa Putri Duyung di pesta perburuan harta karun dan berhasil mendapatkan 8 suami. Gaun kasa, Chow Seng langsung tercengang. Dia menatap tubuh hiu besar itu dengan tak percaya dan melebarkan matanya. Menyadari apa yang dipikirkan Chow Seng, Ru Yao membalas dengan malu dan marah. Ini untuk wujud manusiaku. Kita semua manusia binatang punya wujud manusia, kamu tidak tahu. Chow Seng tertegun sejenak. Tentu saja dia tahu bahwa manusia binatang bisa berubah menjadi manusia. Hanya saja dia belum sempat bereaksi. Dia menatap ketiga hiu betina itu tanpa berkata apa-apa. Ru Yao menatap Putri Duyung yang tampak linglung ini, matanya berkilat dengan sedikit rasa jijik dan tidak sabar. Apakah kamu mau membantu atau tidak? Setelah mengetahui tujuan mereka, Chow Seng tiba-tiba merasa bosan. Dia mengangkat matanya yang mengantuk dan menjawab dengan malas, kalian salah orang. Aku pemalas sejak kecil dan tidak bisa menenun kasa. Ru Yao menatap Chow Seng dengan tak percaya. Bukankah semua Putri Duyung bisa menenun kasa? Jika kamu tidak mau membantuku, katakan saja. Kenapa harus berbohong? Aku tidak berbohong padamu. Orang yang bisa menenun kasa memiliki status yang sangat tinggi di suku kami. Bagaimana mungkin mereka diasingkan ke sini? Ru Yao sulit menentukan kebenaran kata-kata ini. Saat dia masih berpikir, Ru Tong di sampingnya tiba-tiba menjadi gila seperti kesurupan. Karena kamu tidak berguna, lebih baik jadi makananku saja. Dia mengabaikan keterkejutan kedua kakaknya dan berenang ke arah Chow Seng sendirian. Chow Seng menatap hiu putih besar ini dengan tenang, jari-jarinya berputar diam-diam, mengumpulkan kekuatan penyihir. Saat hiu putih besar itu hendak menelannya, sebuah kekuatan misterius menembus perutnya. Kekuatan penyihir ungu berubah menjadi pedang virtual yang tajam dan menusuk tubuhnya dalam-dalam. Chow Seng dengan dingin menggunakan kekuatan penyihir untuk memotong sepotong daging paling empuk dan paling gemuk dari perut hiu. Hari ini tidak makan ikan salju, makan hiu juga tidak buruk. Sambil berkata, dia menunjukkan senyum tipis, seolah-olah dia baru saja membunuh seekor ikan yang tidak penting. Apakah kalian masih punya urusan? Ru Yao menatapnya dengan ketakutan, meninggalkan kalimat, kami tidak akan melepaskanmu, dan lari bersama hiu betina yang tersisa. Chow Seng duduk di atas balok es putih, lidahnya yang merah muda menjilati darah ikan di jari-jarinya yang putih. Setelah dibakar sampai mati, dia memperoleh kekuatan api. Bisa dibilang itu adalah berkah tersembunyi. Ekor ikannya yang ungu dengan santai menamparkan air laut. Di bawah permukaan laut yang tenang, tiba-tiba muncul pusaran air hitam di air laut biru. Seekor ular laut biru dengan bintik-bintik merah perlahan keluar darinya.
Lidah ularnya yang merah menjilat ujung ekor ungunya yang indah. Kemudian, taring beracunnya yang panjang menggigit ekor ikannya. Racun perlahan masuk ke tubuh Chow Seng. Begitu Chow Seng bereaksi, dia pingsan tak terkendali. Ular laut itu merayap naik sedikit demi sedikit di sepanjang ekor ikannya. Tubuh ularnya yang ramping dan lengket melilit putri duyung kecil itu. Kepala kecilnya menjulurkan lidah merahnya dan mengeluarkan desisan rendah yang bersemangat. Betina yang harum, dia sedang birahi. Awalnya dia ingin menahannya seperti biasa, tetapi putri duyung betina ini terlalu harum. Dia membuatnya gelisah dan tidak punya pilihan selain menyelinap. Zuche merangkak ke leher putri duyung kecil yang ramping dan mengendus aromanya dalam-dalam. Kemudian, dia mengulurkan taringnya dan menggigit leher putri duyung kecil itu. Darah manis putri duyung kecil memasuki tenggorokannya. Setelah gelombang birahi di tubuhnya mereda, Zuche akhirnya melepaskan leher putri duyung kecil itu. Melihat dua lubang darah yang masih menganga, matanya yang seperti ular berkilat dengan sedikit rasa bersalah. Dia mengulurkan lidah ularnya lagi dengan tak tertahankan, menjilati dua kali dengan rakus dan hati-hati. Air liur ular memiliki efek penyembuhan luka. Sampai luka itu memudar dan putri duyung kecil itu tidak terlihat aneh, Zuche menyipitkan pupilnya dengan puas, wajahnya dipenuhi kenikmatan dan kepuasan. Melihat putri duyung kecil yang tertidur lelap, Zuche tidak bisa menahan rasa puasnya. Cantik sekali, betina kecil, aku sangat menantikan hari pertemuan kita. Lidah segitiganya yang panjang dengan enggan menggosok leher putri duyung kecil itu sebelum merayap pergi. Pada saat ini, paus pembunuh raksasa juga dengan nakal muncul dari air laut. Melihat putri duyung kecil yang tertidur di tepi es, dia menyundulnya dengan kepalanya yang runcing, memanggil dengan suara kekanak-kanakan, Chow Seng, bangun. Setelah Baini kembali ke sukunya, dia berpura-pura bertanya tentang putri duyung pendatang baru itu. Meskipun manusia binatang di sukunya berbicara dengan nada buruk tentang putri duyung ini, Baini masih berhasil mengetahui namanya darinya. Chow Seng, nama yang bagus. Dia juga mengetahui bahwa dia sangat menderita saat diasingkan. Putri duyung betina kurus dan kecil itu penuh dengan rantai dan luka. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan. Baini menatap putri duyung kecil yang belum bangun, matanya berkilat dengan sedikit kekhawatiran. Apa yang terjadi? Kenapa putri duyung kecil tidak tidur di guanya dan malah tidur di tepi es? Paus pembunuh yang cerdas itu dengan tajam merasakan ada sesuatu yang salah. Dia berusaha keras untuk mengendus dan akhirnya mencium bau yang tidak biasa. Bau ini sangat tidak enak, seperti bau ular laut sialan. Otak cerdas paus pembunuh itu langsung mengerti apa yang terjadi. Pasti ular laut sialan itu yang menggigit putri duyung kecil. Ular laut semuanya beracun. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku membawa putri duyung kecil kembali ke suku dan meminta dokter hewan di suku untuk memeriksanya? Saat paus pembunuh itu sedang memeras otaknya, Chow Seng terbangun dari mimpinya dengan linglung. Dia mengangkat ekornya dengan curiga, tidak merasakan sakit. Apakah semua itu hanya ilusiku? Chow Seng, kamu sudah bangun. Paus pembunuh itu menatap Chow Seng dengan gembira. Apakah kamu merasa ada yang salah? Chow Seng mengerutkan bibir merah mudanya dan menggelengkan kepalanya dalam diam. Baini menyundulnya dengan sedikit kecewa, lalu matanya berbinar lagi. Kalau begitu, apa kamu mau makan daging ikan? Aku akan membawamu makan, oke. Tidak, aku tidak lapar. Paus pembunuh yang ditolak berkali-kali menundukkan kepalanya dengan sedih. Ekornya yang hidup dan lincah juga kehilangan semangatnya dan membeku di air laut. Otak Chow Seng yang linglung tiba-tiba menjadi lebih jernih. Dia akhirnya bisa melihat penampilan si besar ini dengan jelas. Melihat bahwa itu adalah paus pembunuh gila sebelumnya, dia bertanya dengan bingung, kenapa kamu di sini? Aku khawatir kamu tidak punya makanan, jadi aku datang untuk bertanya. Chow Seng menjawab dengan malas, aku tidak lapar. Ada urusan lain.
Kalau tidak ada, kamu bisa pergi. Paus pembunuh besar itu menatapnya dengan tak percaya. Apakah dia mengusirku? Betina hari ini sama sekali tidak lucu. Kemudian, seolah-olah teringat sesuatu, Baini bertanya lagi, kalau begitu, apakah kamu akan datang ke pesta perburuan harta karun beberapa hari lagi? Mata Chow Seng berkilat dengan kebingungan. Pesta perburuan harta karun itu apa? Itu, Baini baru saja akan menjelaskan ketika Chow Seng menggelengkan kepalanya dengan tidak tertarik. Tidak pergi. Kedengarannya akan ada banyak manusia binatang. Aku sama sekali tidak suka. Terlebih lagi, aku masih punya citra yang dibenci orang. Kepala Baini yang bulat miring, keluhan di hatinya hampir meluap. Putri Duyung kecil hari ini sama sekali tidak lembut. Tapi dia masih bertanya, kalau begitu, apa kamu sudah dewasa? Semua manusia binatang dewasa harus berpartisipasi. Terutama manusia betina dewasa yang belum punya pasangan, mereka harus ikut serta dalam pesta perburuan harta karun untuk memilih suami. Apa? Tubuh Chow Seng yang baru saja akan berbaring langsung terkejut. Dia menatap Baini dengan mulut ternganga. Memilih suami. Memilih suami apa? Memilih suami? Tentu saja. Baini menjelaskan dengan sabar. Memikirkan hal ini, kepala paus pembunuh yang bulat menunduk sedikit malu. Manusia binatang di Laut Kutub sangat sedikit, jadi ditetapkan bahwa manusia binatang betina harus memilih suami di pesta perburuan harta karun untuk berkembang biak. Jadi, apakah kamu sudah memutuskan siapa yang akan kamu pilih sebagai suami? Chow Seng menatap langit tanpa berkata-kata. Aturan macam apa ini? Kenapa harus ada aturan seperti ini? Kalau, maksudku kalau, aku tidak pergi, apa yang akan terjadi? Kalau begitu kamu akan dipaksa untuk dipasangkan dengan beberapa suami yang tua dan jelek. Baini menjawab, mereka semua adalah jantan yang tidak laku sebelumnya. Tua, jelek, kepribadian aneh, dan kemampuan rendah. Pokoknya, kamu harus memilih suami, kan? Chow Seng memejamkan matanya dengan berat, seolah-olah dia sedang melakukan perjuangan terakhir. Tapi aku pendatang, aku tidak perlu ikut serta dalam pesta perburuan harta karun ini, kan? Tidak bisa, pendatang betina justru harus lebih sering ikut serta. Baini menatap Putri Duyung kecil yang tampak menolak, merasa sedikit senang dan sedikit ragu. Nadanya juga membawa sedikit ketidakberdayaan. Kamu harus menikah dan punya anak. Kalau tidak, manusia-manusia binatang itu akan datang mencarimu. Sebagai pendatang betina, kamu hanya ingin menggunakan sumber daya di sini tetapi tidak memberikan kontribusi. Manusia-manusia binatang di Laut Kutub tidak akan melepaskanmu. Chow Seng terdiam. Dia mungkin mengerti bahwa satu-satunya nilainya sebagai pendatang betina adalah untuk menghasilkan keturunan bagi Laut Kutub. Tapi memikirkan rumor buruk tentang dirinya, dan memikirkan betapa tidak disukainya dia sekarang, Chow Seng mengerutkan bibirnya dan berkompromi, kalau begitu pergilah. Kalau nanti manusia-manusia binatang lain tidak mau menikahinya, itu bukan salahnya. Pada hari pesta perburuan harta karun, banyak manusia binatang berkumpul di Pulau Bing. Beberapa bahkan sudah berubah menjadi bentuk manusia dan mendarat. Chow Seng tentu saja ada di antara mereka. Kakinya yang telanjang menginjak es. Dia menoleh ke samping dan bertanya, apakah kamu benar-benar tidak apa-apa tidak mengikuti sukumu? Melihat kerumunan manusia binatang yang padat di depan, Chow Seng menghela nafas dalam diam. Aku sudah memberitahu ibu dan kakakku. Aku akan mencari mereka setelah kita sampai di pulau. Paus pembunuh besar di sampingnya juga telah berubah menjadi bentuk manusia. Rambut hitamnya yang rapi basah di belakang telinganya. Dia hanya mengenakan sehelai kulit binatang hitam putih. Pinggangnya yang sempit memperlihatkan 8 otot perut. Chow Seng menatap pemandangan pria tampan keluar dari air dan langsung tercengang. Ini terlalu terbuka, bukan? Dia mengedipkan matanya dan mendongak. Hampir semua manusia binatang hanya mengenakan sehelai kulit binatang.
Sosok mereka yang kekar terlihat samar-samar. Chow Seng menelan ludah karena terkejut, diam-diam menghibur dirinya sendiri. Dunia manusia binatang, ini sangat normal. Biasakan saja, biasakan saja. Chow Seng, ada apa denganmu? Baini menatap putri duyung kecil yang jelas-jelas tidak beres dengan prihatin. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Baiklah kalau begitu. Baini mengacak-acak rambutnya yang basah, melambaikan tangannya seolah-olah menyapa. Ayo kita cari sukuku. Chow Seng menggelengkan kepalanya dengan sedikit penolakan. Setelah insiden hiu putih besar, dia sangat merasakan betapa tidak disukainya dia. Ayo, ibu dan kakakku ingin bertemu denganmu. Baini melambai pada Chow Seng dengan gembira. Baiklah kalau begitu. Mungkin tergerak oleh senyum di wajah Baini, Chow Seng mengangguk setuju secara tidak sadar. Mengikuti jejak Baini, dia berjalan selangkah demi selangkah ke dalam kerumunan manusia binatang. Banyak yang mengenali Baini dan ingin menyapanya, tetapi mereka tercengang ketika melihat Chow Seng di sampingnya. Ada yang terkejut, ada yang heran, ada yang jijik. Chow Seng merasakan pandangan tidak nyaman itu dan mengerucutkan bibirnya tanpa daya. Pada saat ini, Baini tiba-tiba berteriak ke depan dengan suara nyaring, "Ibu! Kakak!" Kemudian, dia menarik tangan putri duyung kecil itu dan berjalan ke depan. Chow Seng mengikuti langkah Baini dengan bingung ke depan ibu dan kakaknya. "Apakah kamu Chow Seng?" Bai Pei menatap wanita di depannya dengan puas. Matanya membawa sedikit rasa terima kasih yang tak terlihat. Chow Seng mengangguk dengan sedikit canggung. Cantik sekali. Bai Pei menatap Chow Seng dan mendesah dalam hati. Laut kutub lingkungannya keras. Kamu mungkin akan menderita di sini. Jika kamu butuh sesuatu, datang saja padaku. Baini bergumam dengan sedikit tidak puas. Aku juga di sini. Aku tidak akan membiarkan putri duyung kecil menderita. Bai Pei menatap anaknya yang tidak patuh ini tanpa daya. Baiki, bawa Chow Seng jalan-jalan. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Baini. Chow Seng menatap wanita yang berjalan ke arahnya dengan penasaran. Dia memiliki 3 bagian kemiripan dengan Baini, tetapi terlihat jauh lebih tenang darinya. Halo, namaku Baiki. Namaku Chow Seng. Chow Seng menjawab tanpa sadar, matanya yang bingung membawa sedikit rasa ingin tahu. Baiki tersenyum melihatnya dan berkata dengan nada lembut, "Ikut aku." Baiki tidak membawa Chow Seng ke tempat yang ramai, melainkan ke tempat yang sunyi. Pesta perburuan harta karun belum dimulai. Benda-benda di tanah ini bukan barang bagus. Saat pesta perburuan harta karun dimulai, jika kamu menginginkan sesuatu, katakan saja. Chow Seng melambaikan tangannya dan berterima kasih dengan sopan, "Tidak perlu. Aku tidak menginginkan apapun. Jangan mengambil keputusan terlalu cepat. Meskipun laut kutub dingin, banyak harta karun yang dihasilkan setiap tahun. Omong-omong, sepertinya kamu tidak membawa apa-apa saat datang ke laut kutub." Mata Chow Seng berkedip. Sepertinya pemilik asli tubuh ini memang tidak punya harta benda. Dia bisa bertahan untuk saat ini, tetapi dalam jangka panjang, itu pasti tidak akan berhasil. Dia menatap Baiki dengan ragu dan perlahan berkata, "Kalau begitu, jika aku butuh sesuatu, anggap saja itu hadiah pertemuan dariku untuk kalian." Wajah lembut Baiki berkilat dengan sedikit keterkejutan, lalu dia tersenyum mengerti. "Sebenarnya, kamu tidak perlu begitu formal denganku. Adikku." Angin laut meniup rambut Chow Seng, suaranya yang halus dan merdu menari bersama angin laut di wilayah laut ini. "Tidak apa-apa," Baiki melanjutkan, "ibuku punya banyak anak, hanya aku dan Baini yang lahir dari ayah yang sama. Bakat Baini luar biasa, dia sudah menjadi manusia binatang tingkat 5 saat baru dewasa." Berbicara sampai di sini, Baiki berhenti sejenak, menatap Chow Seng dengan tatapan penuh makna. "Sejujurnya, aku selalu berharap Baini bisa menikahi seorang istri yang baik.
Tapi sekarang Baini sudah besar dan punya pemikirannya sendiri. Tatapan Baiki lembut, seolah-olah dia merasa tidak berdaya terhadap adiknya yang sudah dewasa. Perlahan-lahan, firasat buruk muncul di hati Chow Seng. Benar saja, detik berikutnya, Baiki mengubah topik pembicaraan. Ibu sudah memilihku sebagai pewaris suku. Aku harap di bawah kepemimpinanku, suku akan menjadi lebih baik di masa depan. Jadi, apakah kamu bersedia bergabung dengan suku kami? Chow Seng berkata dengan bingung, aku tidak begitu mengerti maksudmu. Manusia binatang betina ini memberinya perasaan yang agak aneh, seolah-olah dia sedang bersikap misterius. Baiki tersenyum kecil. Baini menyukaimu, kamu tahu. Chow Seng mengerutkan kening, matanya yang indah menatap Baiki, dipenuhi dengan kebingungan yang mendalam, seolah-olah dia sedang menunggu jawabannya. Sebagai wanita dewasa yang belum menikah, kamu harus menikah hari ini. Baini adalah pilihan yang sangat baik untukmu. Dia berpikiran sederhana, kemampuannya kuat, dan yang terpenting, dia menyukaimu. Adapun saranku, kamu juga bisa mempertimbangkannya dengan baik. Menjadi istri dari suku Jingju kami tidak memalukan. Informasi yang rumit membanjiri Chow Seng. Dia butuh beberapa saat untuk perlahan-lahan memilah informasi ini. Memikirkan pria besar yang sederhana dan lugas itu, hati Chow Seng jarang merasa menolak. Dia adalah manusia binatang pertama yang menunjukkan kebaikan padanya setelah dia datang ke dunia asing ini. Jika dia harus memilih seorang suami untuk dinikahi hari ini, Baini memang pilihan yang sangat baik. Tapi bergabung dengan suku Jingju, sama sekali tidak mungkin. Dia sudah bosan bergaul dengan orang lain. Dia juga sangat menyukai kehidupan mencari makan sendirian beberapa hari terakhir ini. Ayo kembali dulu. Pesta perburuan harta karun akan segera dimulai. Baiki juga tahu bahwa hal semacam ini tidak bisa dipaksakan. Jadi, keduanya berjalan satu di depan dan satu di belakang. Baiki membawa Chow Seng ke lokasi suku Jingju. Baini melihat Chow Seng datang, matanya yang bulat hitam langsung berbinar. Chow Seng, bagaimana jalan-jalanmu? Apakah kamu melihat sesuatu yang kamu suka? Chow Seng menatap manusia binatang jantan yang lengket di depannya, matanya berkilat dengan senyuman. Cukup bagus, tapi aku tidak melihat sesuatu yang aku suka. Baiklah, barang-barang bagus ada di belakang. Jika kamu suka sesuatu, ingatlah untuk memberitahuku. Seorang manusia binatang jinsa setinggi sekitar 2 meter berdiri di atas panggung batu. Kali ini, semua orang membawa banyak barang bagus ke pesta perburuan harta karun. Baru-baru ini, suku jinsa kami menemukan sejenis tanaman khusus. Tanaman ini ternyata bisa membersihkan lautan spiritual semua orang. Hari ini, kami membawanya secara khusus untuk dibagikan kepada semua orang. Setelah dia selesai berbicara, seorang manusia binatang dengan hati-hati membawa sebatang rumput. Rumput hijau zamrud itu tampak biasa, tetapi seolah-olah memancarkan cahaya misterius. Hanya dengan melihatnya dari kejauhan, pikiran menjadi lebih jernih. Tetua jinsa menatap ekspresi terkejut manusia binatang di bawah dengan puas. Dia dengan bangga memperkenalkan, kami menamainya rumput roh laut. Harganya 1000 koin emas per batang. Sebelum pesta perburuan harta karun berakhir, aku akan menjual rumput roh laut ini kepada semua orang. Sambil berkata, wajah tetua jinsa tersenyum sangat lebar. Dia dengan bangga menatap wajah terkejut manusia binatang di bawah karena berita ini. Baiki meminta pendapat Bai Pei. Wajah Bai Pei muram, tetapi dia tampak acuh tak acuh. Lautan spiritual Bai ini sudah baik-baik saja. Bahkan jika rumput roh laut benar-benar berguna, itu tidak begitu mendesak bagi Bai Pei. Dia masih ingin mengamati sebentar. Dengan suara trompet, itu menandakan dimulainya pesta perburuan harta karun secara resmi. Banyak suku memajang barang-barang yang akan mereka jual. Mutiara laut dalam yang indah, pakaian binatang yang terbuat dari kerang, dan beberapa irisan salmon yang lezat.
Chao Sheng mengikuti di samping Bai Ni, dengan cermat mengamati barang-barang ini. Kadang-kadang, ketika dia melihat mutiara yang indah, dia akan berhenti untuk melihatnya lebih lama. Banyak manusia binatang diam-diam mengintip pendatang betina ini. Mereka terkejut bahwa dia masih hidup sampai sekarang, dan juga terkejut bahwa dia berhasil mendekati manusia binatang jantan paling berbakat di Laut Kutub. Akhirnya aku menemukanmu. Sebuah suara jahat terdengar di belakang Chao Sheng. Mendengar suara yang agak familiar, mata Chao Sheng berkilat dengan kegelapan. Dia berbalik dengan wajah dingin dan menatap wanita yang berbicara. Siapa kamu? Meskipun dia sudah menebaknya, dia masih bertanya. Wajah wanita itu biasa saja. Dia memicingkan matanya pada Chao Sheng. Kamu tidak mengenalku lagi. Kamu tidak menunjukkan belas kasihan saat membunuh adikku. Alis Chao Sheng sedikit berkerut, matanya berkilat dengan pemahaman. Kamu adalah hiu putih besar yang sembrono dan ceroboh itu. Jangan banyak bicara. Ru Yao menatapnya dengan marah. Hari ini, semua manusia binatang dari suku hiu gila kami ada di sini. Kamu membunuh Rutong, aku ingin kamu membayar nyawa dengan nyawa. Beraninya kamu. Bai Ni dengan cepat menarik Chao Sheng ke belakangnya. Ru Yao menatap Bai Ni dengan ketakutan yang mendalam. Manusia binatang dari suku hiu gila perlahan-lahan berkumpul. Sepasang mata seperti lonceng tembaga menatap Chao Sheng dengan tidak ramah. Hampir selusin manusia binatang hiu putih besar mengepung Chao Sheng dan Bai Ni dengan erat. Chao Sheng bertanya dengan tenang, Bai Ni, hukuman apa yang akan diterima jika membunuh manusia binatang? Laut Kutub tidak melarang perkelahian antar manusia binatang. Bai Ni berkata dengan lembut. Baguslah kalau begitu. Chao Sheng dikelilingi oleh kerumunan manusia binatang, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut. Dia sama sekali tidak menganggap manusia-manusia binatang ini. Setelah beberapa hari ini, luka di tubuhnya telah pulih. Dan berkat kotoran di lautan spiritual Bai Ni, kekuatan penyihirnya telah menelan kotoran itu dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Dia yang membunuh Rutong. Ru Yao menunjuk Chao Sheng dan berteriak dengan kejam. Betina jahat ini bahkan berani tersenyum. Begitu kata-katanya keluar, manusia binatang di sekitarnya langsung meledak seperti panci. Mereka ingin segera menyerbu dan mencabik-cabik Chao Sheng. Betina pendosa pendatang ini berani membunuh manusia binatang hiu betina kita yang terhormat. Manusia binatang itu berteriak untuk membalas dendam untuk Rutong. Tiba-tiba, hembusan angin datang. 3 bilah angin masing-masing mengenai bahu beberapa manusia binatang yang berbicara. Bai Ni mengayunkan bilah angin dengan tangan kanannya, mengangkat alisnya dengan dingin, menatap mereka seolah-olah dia sedang melihat mayat. Apakah kalian ingin mati? Bai Ni, apa yang kamu lakukan? Ru Wei juga berjalan mendekat, matanya menatap tajam ke arah Bai Ni. Kedua suku kita sudah saling kenal begitu lama. Kenapa harus bermusuhan karena masalah ini? Mata Bai Ni berkilat dengan sedikit kabut. Dia diam-diam bergerak ke sisi Chao Sheng, menghirup aroma manis dari putri duyung kecil. Aku tidak mengenalmu. Jangan coba-coba mendekatiku. Bai Ni menatap Ru Wei dengan dingin, berbohong tanpa mengubah ekspresinya. Tentu saja dia mengenal Ru Wei. Tapi dia membenci wanita ini yang selalu datang ke sukunya untuk mengganggunya dengan berbagai alasan. Jika bukan karena ibunya yang mengatakan bahwa manusia binatang di Laut Kutub sedikit dan meminta mereka untuk tidak menyakiti orang biasa, dia pasti sudah menjadikannya sebagai hidangan penutup setelah makan malam. Mata Ru Wei berkilat dengan sedikit kebencian, tetapi dia masih berusaha keras untuk tersenyum. Suami kakakmu dan aku sudah membicarakannya. Kamu menikahiku, aku bersedia menjadi istrimu di suku Jingju kami. Bai Ni menatapnya dengan tak percaya, melirik Chao Sheng dari sudut matanya, takut dia salah paham. Apa yang kamu bicarakan? Lalu dia menundukkan kepalanya dengan hati-hati dan menjelaskan kepada Chao Sheng yang Yizi diam, Sheng, jangan percaya padanya.
Chow Seng mendengus sebagai jawaban. Kemudian, matanya menatap Ru Yao dengan provokatif. Suara lembut betina itu membawa sedikit romansa. Tahukah kamu bahwa aku ingin gaun kasa Putri Duyung hanya untuk Baini? Sayang sekali, aku sudah memilih Baini sebagai suamiku. Sepertinya kamu hanya bisa memilih manusia binatang lain. Apa? Otak Baini hampir meledak. Apa yang baru saja dikatakan Putri Duyung kecil? Dia akan memilihku sebagai suaminya. Ru Yao menggertakkan giginya, matanya yang menatap Baini masih membawa sedikit kebencian. Apakah kamu benar-benar akan menjadi suaminya? Seorang pendosa yang mencoba merayu Raja Putri Duyung dan gagal, lalu diasingkan ke sini. Jangan lupa, kakakmu masih membutuhkanmu. Cukup, Baini memotongnya dengan dingin. Dalam sekejap, ekspresinya berubah. Bahkan matanya yang tidak patuh pun dipenuhi kegembiraan. Seng, apakah kamu benar-benar akan memilihku sebagai suamimu? Baini sekarang sangat senang sehingga dia ingin berputar 2 kali. Putri Duyung kecil itu benar-benar mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa dia akan memilihnya sebagai suaminya. Chow Seng tersenyum, mengangkat matanya yang indah dan menatap Baini. Benar, kulit pucat Baini memerah. Wajah Ru Yao muram saat dia menatap mereka. Baini adalah suami yang telah dia tunggu-tunggu begitu lama. Dia tidak akan menyerah. Ru Yao mencibir, Ru Tong sudah mati. Kamu sama sekali tidak peduli, malah sibuk mencari suami sepanjang hari. Sekarang kamu bahkan tidak bisa mendapatkan suami. Aku khawatir kamu akan kalah dariku dalam pemilihan pemimpin. Ru Yao mengepalkan tangannya erat-erat. Tiba-tiba, dia teringat hari ketika Chow Seng membunuh Ru Tong. Bagaimana mungkin seekor Putri Duyung bisa membedah hiu putih besar mereka? Sebagian besar betina tidak memiliki kemampuan khusus. Hanya setelah menikah mereka bisa berbagi kemampuan suaminya. Dan Chow Seng jelas yang terakhir. Memikirkan hal ini, Ru Yao berteriak pada Baini dengan bersemangat, Baini, kamu telah ditipu olehnya. Dia memiliki kemampuan khusus. Dia sudah menikah. Chow Seng menyipitkan matanya, kepanikan di matanya melintas dan menghilang. Dia menjadi tenang dan tersenyum. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu tidak mengakuinya. Ru Yao menatapnya dengan marah. Kemudian dia berbalik dan mengguncang lengan Ru Yao dengan keras. Hari itu kamu juga melihatnya, kan? Dia mengeluarkan sesuatu dan membedah Ru Tong. Ru Yao pusing karena diguncang oleh Ru Yao. Saat itu, mereka terkejut dengan kematian Ru Tong dan tidak terlalu memperhatikannya. Tapi dia secara naluriah mencium bau bahaya. Awalnya, dia yang mengambil inisiatif untuk membalas dendam pada Chow Seng. Sekarang, dia langsung mundur. Dia rasional. Sebelum mengetahui kekuatan Chow Seng, dia tidak bisa menyeret manusia binatang di sukunya untuk mengulangi kesalahan Ru Tong. Melihat Ru Yao tidak membantunya, Ru Yao benar-benar hancur. Bicaralah, dia sudah menikah dan berpura-pura belum menikah. Dia pembohong besar, Baini tidak bisa menikahinya. Ru Yao mengerutkan kening, melepaskan tangan Ru Yao yang gemetar dan mundur 2 langkah. Chow Seng tersenyum melihatnya. Sepertinya adikmu tidak mau berbohong untukmu. Ru Yao tertusuk oleh senyum puas Chow Seng. Dia menerkam Chow Seng dengan marah, mencoba memaksanya menggunakan kemampuannya. Tapi sebelum dia bisa mendekati Chow Seng, hembusan angin mengangkatnya dan melemparkannya ke tanah dengan keras. Baini menatapnya dengan tidak sabar. Apakah kamu sudah selesai membuat masalah? Jangan mentang-mentang kamu perempuan, kamu bisa seenaknya. Setelah selesai berbicara, dia menoleh dan menghibur Chow Seng dengan suara lembut. Seng, jangan takut. Ayo pergi. Baini membawa Chow Seng ke sisi lain Pulau Jibing. Ada juga banyak manusia binatang yang mendirikan kios dan berjualan di sini. Baru pada saat itulah Baini menyadari betapa ambigu posisi mereka berdua saat ini. Putri Duyung kecil yang cantik berada tepat di sampingnya. Setiap tarikan napas dipenuhi dengan aroma Putri Duyung kecil.
Itu seindah mimpi. Apakah kamu benar-benar akan memilihku sebagai suamimu? Bai Ni menundukkan kepalanya dan bertanya dengan ragu. Ya, Chao Sheng memiringkan kepalanya, mengedipkan matanya dengan polos. Tapi, apakah Bai Ni benar-benar akan senang? Mendengar Chao Sheng sengaja berhenti, dia langsung menjadi cemas dan tidak sabar untuk bertanya, tapi apa? Chao Sheng menatapnya dengan tatapan penuh makna. Aku tidak suka tinggal di suku. Aku tidak mungkin tinggal bersamamu di suku Jinju. Aku juga tidak pernah berpikir begitu. Bai Ni tercengang. Dia menggaruk rambut di belakang telinganya dengan linglung. Benarkah? Wajah Chao Sheng membeku. Dia menarik tangan Bai Ni, mengangkat kepalanya dan mengedipkan matanya yang indah. Apakah kamu benar-benar tidak pernah berpikir begitu? Kedekatan yang tak terduga membuat otak Bai Ni kosong sejenak. Dia dengan tidak wajar menghindari tatapan Chao Sheng. Ya, dimanapun kamu ingin tinggal, aku akan tinggal bersamamu di sana. Chao Sheng berdiri tegak, mengangguk puas. Baiklah kalau begitu. Ngomong-ngomong, Sheng, apakah kamu punya perhiasan yang kamu suka? Di pesta perburuan harta karun, setelah manusia binatang jantan dan betina saling menyukai, selama manusia binatang jantan memberikan sepotong perhiasan kepada manusia binatang betina dan manusia binatang betina menerimanya, itu berarti pernikahan kedua manusia binatang telah ditetapkan. Perhiasan, Chao Sheng teringat lingkaran batu giok yang dikenakan Ruyao. Aku ingin mutiara yang besar dan bulat, yang bisa digantung di leher. Di kehidupan sebelumnya, ketika dia menjadi penyihir, dia sangat miskin sehingga dia tidak pernah punya kesempatan untuk memiliki perhiasannya sendiri. Mutiara itu bulat dan berkilau, dia langsung menyukainya. Terinfeksi oleh kebahagiaan Chao Sheng, Bai Ni mengangkat alisnya, memperlihatkan taringnya yang runcing, dan berkata sambil tersenyum, baik. Mutiara terindah di Laut Kutub adalah mutiara hitam yang dihasilkan oleh manusia binatang kerang hitam. Mata Bai Ni berputar dan mengunci manusia binatang kerang hitam tidak jauh dari sana. Bai Ni membawa Chao Sheng ke sana dan berkomunikasi dengan manusia binatang kerang hitam. Manusia binatang kerang hitam menatap Chao Sheng dalam diam, lalu membuka kulit binatang yang tergantung di pinggang belakangnya. Pilihlah perlahan. Chao Sheng memegang sekantong mutiara yang berat. Kalau begitu aku akan duduk di sana dan memilih. Dia menunjuk ke batu tidak jauh dari sana. Setelah mendapat izin dari manusia binatang kerang hitam, dia duduk dengan mutiara. Ini adalah pertama kalinya Chao Sheng melihat begitu banyak mutiara yang indah. Dia penasaran dan memilih dengan mata tak berkedip. Apakah ada yang kamu suka? Bai Ni mendekat dan bertanya. Chao Sheng menatap mutiara-mutiara itu, matanya sampai lelah memilih, tetapi dia tidak bisa memilih yang paling dia sukai. Dia hanya bisa memohon, bolehkah aku memilih sebentar lagi? Suaranya yang dingin membawa sedikit kelembutan. Mendengarnya, hati Bai Ni serasa meleleh. Dia memperkirakan harganya, berjalan mendekati manusia binatang kerang hitam dan berkata, bolehkah aku membeli semuanya? Manusia binatang kerang hitam itu menatapnya dengan heran, mulutnya ternganga karena kaget. Apa? Beli semua? Bai Ni mengangguk tanpa berpikir. Boleh. Kamu cukup berikan aku 1000 koin emas. Bai Ni mengambil kantong yang tergantung di rok binatangnya dan menyerahkannya. Manusia binatang kerang hitam itu menghitungnya, dan jumlahnya pas 1000 koin emas. Pada saat itu, Chao Sheng berjalan menghampiri dengan gembira sambil memegang sebutir mutiara. Mutiara hitam ini cantik, kan? Chao Sheng mengangguk senang. Kalau begitu, semua ini milikmu. Bai Ni mengambil mutiara yang sudah dibelinya. Aku sudah membeli semuanya. Anggap saja mutiara-mutiara ini sebagai maharku untukmu. Bagaimana? Mutiara hitam tidaklah murah. 1000 koin emas adalah seluruh tabungan Bai Ni sejak kecil. Tangan Chao Sheng yang memegang mutiara berhenti sejenak. Mutiara yang lembut dan hangat itu terasa pas di tangannya. Kalimat Bai Ni, dia menyukaimu,
untuk pertama kalinya membuat Chow Seng merasa bingung. Dia menatap Bai Ni dengan terharu, dan ribuan kata yang ingin diucapkannya hanya berubah menjadi satu kata, baik. Sayangnya, suasana haru itu hanya bertahan sesaat sebelum dirusak oleh suara yang sombong dan arogan. Aku mau beli mutiara. Berikan aku mutiara terbaik yang kalian punya. Seorang manusia binatang hiu jantan berjalan dengan angkuh, diikuti oleh dua manusia binatang jantan lainnya di belakangnya. Dia tampak seperti tuan muda manja yang hidup dalam kemewahan. Mutiara sudah habis terjual. Manusia binatang kerang hitam itu menundukkan kepalanya dalam-dalam, sama sekali tidak berani menatap langsung manusia binatang hiu itu. Si Chong, si manusia binatang hiu, mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan menatapnya dengan tidak senang. Habis terjual. Ya, semuanya sudah dijual padanya. Manusia binatang kerang hitam itu dengan takut-takut mengulurkan tangannya, menunjuk ke arah Bai Ni dan Chow Seng. Tatapan suram si Chong beralih ke Bai Ni. Jelas dia mengenalnya. Baru saja dewasa sudah tahu cara membeli mutiara untuk menyenangkan betina. Tapi, Bai Ni, seleramu benar-benar buruk. Si Chong melirik Chow Seng dengan jijik. Membiarkan sampah yang hanya punya penampilan ini menjadi istrimu. Aku tidak tahu kalau kamu ternyata binatang yang dangkal. Otak Chow Seng berhenti sejenak. Apa dia baru saja memujiku cantik? Kau cari mati. Bai Ni menggeretakkan gigi taringnya, ingin maju dan menghajar si Chong. Melihat itu, Chow Seng segera menahan Bai Ni yang hendak bergerak. Kemudian dia menatap manusia binatang jantan yang sombong itu dan berkata dengan tenang, urusan kami berdua sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Si Chong mendengus dingin, matanya hampir berputar ke langit. Sekarang jadi ada hubungannya. Dia melihat mutiara yang memenuhi tangan Chow Seng. Aku mau semua mutiara itu. Seorang betina pendosa yang diasingkan juga pantas menggunakan barang sebagus ini. Chow Seng mengerutkan kening, matanya yang seperti kristal ametis memancarkan kilatan dingin. Apa katamu? Meskipun dia adalah seorang wanita, menghadapi kebencian yang terang-terangan seperti itu, dia pun akan marah. Dia menahan diri, dan ujung jarinya yang terkulai perlahan mengumpulkan kekuatan sihir. Selama binatang di depannya yang tidak tahu diri ini berani bertindak gegabah, dia tidak keberatan menambah satu nyawa lagi di tangannya. Tatapan penuh niat membunuh itu membuat si Chong tanpa sadar bergidik. Bagaimana mungkin betina ini membuatnya merasakan aura bahaya? Dia tahu dia tidak bisa mengalahkan Bai Ni, jadi dia ingin menjadikan Chow Seng sebagai sasaran. Tapi betina ini tampaknya sama sekali berbeda dari yang dia bayangkan. Si Chong tidak ingin kehilangan muka hari ini, jadi dia hanya bisa melontarkan ancaman sebelum berbalik pergi. Saat ini, pesta perburuan harta karun sudah berjalan lebih dari setengahnya. Pulau itu sudah dipenuhi oleh banyak pasangan manusia binatang yang saling bermesraan. Bai Pei dan Bai Qi melihat Chow Seng dan Bai Ni berjalan mendekat sambil membawa sekantong mutiara, lalu tersenyum penuh arti. Para manusia binatang berdiskusi dengan ramai. Di atas panggung, tetua Jin Sa sudah berdiri. Baiklah, sekarang saatnya bagi setiap suku untuk membeli rumput roh laut kami. Setiap suku akan menawar dengan koin emas, dan kami akan membagikan rumput roh laut sesuai dengan jumlah koin emas yang ditawarkan. Banyak suku yang meneriakkan jumlah koin emas mereka. Kami tawarkan 5.000 koin emas. Teriak Bai Pei, berikan 5 untuk suku Jingju. Tetua Jinsa sedang memerintahkan seorang manusia binatang untuk memberikan 5 rumput roh laut kepada suku Jingju, tetapi dia diinterupsi oleh suara yang familiar. Seorang betina yang dingin dan memesona berjalan ke atas panggung, wajahnya tanpa ekspresi. Dia menatap ke arah suku Jingju dan berkata dengan dingin, kami tidak akan menjual rumput roh laut kepada suku Jingju. Alis Bai Pei yang lembut berkerut. Dia bertanya dengan bingung, kenapa? Sizi menatap Chow Seng yang berdiri di antara suku Jingju,
matanya menunjukkan ketidakpuasan dan permusuhan yang jelas. Rumput roh laut ini milik kami. Kami akan menjualnya kepada siapapun yang kami mau, dan tidak akan menjualnya kepada siapapun yang tidak kami inginkan. Wajah Bai Pei langsung menjadi gelap. Meskipun dia tidak terlalu memandang rumput roh laut itu, belum pernah ada manusia binatang di Laut Kutub yang berani meremehkannya seperti ini. Pemimpin suku Shizi tentu saja boleh tidak menjualnya kepada kami. Bai Pei berhenti sejenak dengan nada mengancam. Hanya saja, aku harap kalian bisa selamanya memiliki barang sebagus ini. Jangan sampai suatu hari nanti dirampok atau dicuri. Aku tidak tahu apakah saat itu pemimpin suku Shizi masih bisa berbicara dengan begitu percaya diri. Selama bertahun-tahun memimpin suku Jingju, Bai Pei jarang berkonflik dengan suku lain, membuat orang-orang hampir lupa betapa mematikannya paus pembunuh mereka di lautan. Wajah Shizi menjadi suram, fitur wajahnya yang dingin memancarkan aura dingin. Pemimpin Bai memang kuat, tapi kamu juga harus tahu prinsip kalah jumlah. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di pulau itu membeku. Semua takut perang antara para petinggi ini akan melibatkan mereka. Jika rumput roh laut benar-benar berguna, maka itu adalah satu-satunya. Sangat mungkin Shizi akan menggunakan rumput roh laut untuk menghasut manusia binatang lain agar bersama-sama melawan suku Jingju. Bai Pei tentu tahu akan hal ini, jadi dia hanya bisa menundukkan kepala dalam diam. Melihat Bai Pei terdiam, hati Cao Sheng terasa berat. Tentu saja dia tahu bahwa penyebab konflik ini berkaitan dengannya. Dia menyukai tetua Bai Pei ini. Terlebih lagi, dia sudah memutuskan untuk menikahi Bai Ni. Maka, sudah sepantasnya dia membantu suku Jingju. Cao Sheng mengangkat kepalanya, matanya yang tegas menatap Shizi yang angkuh. Untuk memurnikan lautan spiritual yang tercemar, selain rumput roh laut, sebenarnya ada harta karun lain. Karena ini adalah dunia lautan, maka tanaman obat yang semula tumbuh di laut seharusnya juga bisa ditemukan di sini. Dia tidak ingin mengungkapkan fakta bahwa dia memiliki kekuatan sihir, tetapi dia bisa memikirkan cara untuk membantu manusia binatang memurnikan lautan spiritual mereka, sekaligus sedikit menekan kesombongan pemimpin suku Jinsa ini. Shizi menatapnya dengan jijik, seolah mendengar lelucon. Jika kamu tahu tentang harta karun seperti itu, kenapa kamu masih diusir oleh sukumu? Putri duyung yang bermoral rendah ini berbohong lagi. Cao Sheng menunduk dan berkata dengan acuh tak acuh, jika tidak percaya, kalian bisa datang dan mencobanya padaku. Kemudian, Cao Sheng memandang sekelompok manusia binatang yang berdiri, tatapannya berhenti sejenak pada manusia binatang kerang hitam yang berada di tempat paling terpencil. Suaranya lembut dan meyakinkan, bagi manusia binatang yang tidak berhasil membeli rumput roh laut, jika kalian bersedia mempercayaiku, kalian bisa datang kepadaku untuk membantumu memurnikan lautan spiritual. Mata Shizi menatapnya dengan tajam. Apakah kau mencoba merebut bisnisku? Dia kemudian menambahkan aturan baru, mulai sekarang, semua manusia binatang yang ingin membeli rumput roh laut tidak boleh menemui putri duyung ini. Dan mereka yang sudah menemuinya juga tidak boleh lagi membeli rumput roh laut dari suku Jinsa kami. Begitu kata-kata Shizi selesai diucapkan, hampir semua orang bereaksi serempak. Ru Yao bahkan langsung naik ke panggung dan berkata, suku Hiu gila kami akan memberi contoh. Mulai sekarang, kami hanya akan menggunakan rumput roh laut dari suku Jinsa. Siapapun yang percaya pada betina pendosa ini, berarti dia mencari masalah dengan suku Hiu gila kami. Dia menatap Cao Sheng dengan penuh kebencian dan berkata, pendosa ini telah membunuh adikku, Ru Tong. Mulai sekarang, dia adalah musuh suku Hiu gila kami. Suara yang tegas dan jernih itu terdengar seperti lonceng di telinga Cao Sheng. Suasana hati Cao Sheng yang tadinya muram menghilang. Dia tersenyum terharu, dan saat mengangkat matanya, dia bertemu dengan tatapan khawatir Bai Ni.
Ini adalah pertama kalinya seseorang berdiri di sisinya. Baini mengulurkan tangannya, ingin memeluknya yang tampak rapuh saat ini. Tetapi mengingat situasinya tidak tepat, dia hanya bisa mengusap-usap rambut ungu panjangnya yang selembut sutra. Dia menatap Chow Seng dengan lekat. Aku percaya padamu. Aku tahu kamu tidak berbohong. Chow Seng, kami juga percaya padamu. Bai Pei menepuk Chow Seng dengan ramah. Karena Baini bisa berdiri di sini dengan baik-baik saja sekarang, tidak ada yang lebih tahu kemampuan betina ini selain mereka. Chow Seng mengerucutkan bibirnya. Penyihir yang penyendiri ini untuk pertama kalinya menerima begitu banyak perhatian yang tulus. Pada saat itulah dia mengerti bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Semua rasa terima kasihnya hanya terwujud dalam satu kalimat. Bai Pei tersenyum. Dia berjalan 2 langkah menuju panggung batu. Suaranya tidak keras, tetapi cukup jelas untuk didengar oleh semua manusia binatang di pulau itu. Mulai sekarang, suku Jingju kami tidak akan pernah menggunakan rumput roh laut dari suku Jinsa. Anakku, Baini, sudah bertunangan dengan Chow Seng. Siapapun yang berani menyentuh Chow Seng, berarti dia menyatakan perang dengan suku Jingju kami. Bai Pei mengucapkan kata-kata itu sambil tersenyum, tetapi matanya menatap tajam ke arah Si Zi dan Ru Yao di atas panggung. Ru Yao menatap Bai Pei dengan kaget, pupil matanya yang gemetar memancarkan sedikit ketakutan. Si Zi memberinya tatapan menenangkan, lalu menatap Putri Duyung yang mungil dan lemah itu dengan niat buruk. Apakah Putri Duyung ini hanya memilih Baini sebagai suaminya? Itu tidak bisa. Hari ini, dia harus memilih setidaknya 2 suami. Mendengar itu, Chow Seng segera mengangkat kepalanya dan bertanya, kenapa? Kamu telah membunuh seorang betina berharga yang belum menikah. Di Laut Kutub, jumlah betina sudah lebih sedikit daripada jantan. Tahukah kamu berapa banyak jantan yang tidak bisa mendapatkan pasangan? Karena kamu telah membunuhnya, kamu harus menikahi lebih banyak suami untuk menghasilkan keturunan bagi Laut Kutub kami. Chow Seng menatap Si Zi tanpa bisa berkata-kata. Dia melirik sekilas ke kerumunan manusia binatang. Sekarang, selain Baini, seharusnya tidak ada manusia binatang jantan lain yang sebodoh itu mau menjadi suamiku, kan? Kalau begitu, adakah yang bersedia menjadi suamiku? Kurasa tidak ada yang. Aku bersedia. Kata-kata sanggahan Chow Seng bahkan belum selesai diucapkan ketika sebuah suara memotongnya.